November 1981, Jakarta lagi dingin-dinginnya, tapi ada satu kejadian di Jalan Setiabudi yang bikin satu kota merinding sampai puluhan tahun. Karena di pinggir jalan, ada dua koper plastik warna gelap yang kelihatannya biasa aja, kayak ketinggalan orang mudik. Tapi, pas dua petugas kebuka karena curiga, isi di dalamnya langsung bikin kasus ini jadi mimpi buruk untuk kepolisian Indonesia. Soalnya, itu bukan baju atau barang dagangan, tapi bagian tubuh manusia yang sudah dipisah-pisah dengan cara yang rapih banget. Seteliti arsitek gambar denah rumah, sampai ahli forensik paling disegani se-Indonesia, Dr. Mukmin Idris, harus diam dulu beberapa menit di TKP. Sebelum akhirnya dia ngomong ke penyidik dengan suara pelan, kalau ini bukan kerjaan orang awam. Ini kerjaan orang yang tenang, gak panik, tangannya stabil, dan paham betul anatomi manusia. Kayak dia setiap hari megang alat bedah. Dan yang bikin polisi tambah pusing adalah semua identitas korban sudah dihilangin. Dengan sengaja, sidik jari dihapus, tanda lahir nggak ada, gigi pun sudah diacak-acak. Pokoknya pelaku benar-benar niat bikin korban ini jadi nobody alias mayat tanpa nama. Dan selama seminggu setelah penemuan itu, Polda Metro diubak-ubak sama ribuan orang yang ngaku kehilangan keluarga sambil liatin sketsa wajah korban yang digambar ulang dari petunjuk yang minim banget. Tapi ratusan laporan orang hilang yang masuk gak ada satupun yang cocok, semua jalan buntu, penyelidikan mentok. Dan akhirnya kasus ini dikasih nama, Setiabudi 13. Karena katanya jumlah potongan tubuhnya ada 13. 13 itu jadi angka sial buat penyelidik. Dan setelah setahun penuh, ngubek-ngubek hasilnya tetap nol besar. Gak ada nama korban, gak ada saksi mata, gak ada sidik jari pelaku, gak ada motif, perampokan, atau dendam yang kelihatan. Cuma ada dua koper sama satu pertanyaan gede yang gak terjawab sampai sekarang. Siapa yang sekitar itu ngilangin jejak di tengah ibu kota yang rame? Dan yang lebih serem lagi, karena pelakunya gak pernah ketangkep. Berarti ada kemungkinan orang yang ngelakuin ini masih hidup normal di antara kita. Mungkin dia jadi bapak-bapak, mungkin juga tetangga lu, mungkin juga dia lagi nonton video ini sekarang, sambil senyum, ngerasa aman, dan nisan tanpa nama di Tegal Alur jadi satu-satunya saksi kalau 1981 pernah ada iblis rapih yang jalan-jalan di Jakarta, ngebun-bun orang dengan kepala dingin, terus ngilang kayak hantu.